Shalom pemirsa Jurnal TV dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, pada sore hari ini kembali lagi bersama saya dalam program Suara Jemaat. Pada sore hari ini kita kembali akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Nining Maria STH. Sebelum kita mau membahas beberapa hal mengenai kebenaran firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita bersatu hati dalam doa. Saat sore hari ini kami mengucapkan pujian syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Karena Tuhan Yesus begitu baik. Tuntun kami, tolong kami, bukakan semua rahasia kebenaran firman-Mu, menyentuh setiap kedalaman hati kami, membuka pikiran hati kami, menyentuh setiap hati kami, mengubahkan setiap hidup kami, sehingga kami dapat boleh mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Kami berdoa buat hamba-Mu yang mengalami begitu banyak keterbatasan. Kami mempersilahkan saat sore hari ini Roh Kudus yang tidak pernah terbatas berkarya, bekerja, membuka rahasia kebenaran firman-Mu dan memberikan hikmat buat kami semua. Dan semua jemaat, semua pendengar dapat boleh mendengar, menerapkan di dalam kehidupannya dengan baik. Kami bersyukur, kami siap bersama-sama mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Puji Tuhan. Baik. Puji Tuhan. Topik kita sore hari ini mengenai bahaya kematian rohani di dalam gereja. Betul ya, Bu? Ya. Ya, topik yang sangat-sangat menarik. Tapi sebelum kita mau masuk ke dalam topik ini lebih dalam, kita mau dengarkan dulu pesan-pesan berikut. Puji Tuhan. Suara Jemaat, saat sore hari ini kita akan membuka Alkitab kita yang mendasari kebenaran firman Tuhan saat sore hari ini. Mari kita bersama-sama buka Alkitab kita dari Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 16 saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara terkasih. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara kan dikasih Tuhan, ini adalah 7 gereja di akhir zaman. Kenapa latar belakang dari ayat ini bisa muncul? Karena ada mata air sungai Lukius, ya, yang 2 mata air Kolose dan Hibotolis. Ini 2 pertemuan. Mata air ini menghasilkan air tidak dingin dan tidak panas. Itulah kenapa ayat ini muncul. Tetapi kita tahu bahwa ayat ini juga berbicara tentang hal yang sangat mengerikan, ya, gitu. Serem banget kayaknya. Serem sekali sepertinya ya, Bu. Serem banget. Nah, biasanya saudara kalau kita mendapatkan air panas selalu memberikan suatu reaksi, ya. Air panas itu memberikan suatu reaksi. Coba kita pegang air panas, pasti kita langsung ada suatu reaksi. Iya, betul. Melepuh gitu biasanya tangan kita, Bu, ya. Air dingin juga gitu. Iya. Kita selalu berkata, aduh dinginnya gitu ya. Tapi berbeda kalau air suam-suam kuku. Biasanya kita akan biasa-biasa aja gitu ya. Air suam-suam berarti di dalam kehidupan itu tidak ada reaksi apa-apa.
Satu contoh, katak dimasukkan ke dalam air yang suam-suam kuku, dan setelah itu kita rebus, maka sampai katak itu mati dengan air panas itu, dia tidak akan mengalami suatu lompatan atau lonjakan, pemberontakan. Kenapa? Karena waktu kita masukin itu air suam-suam, sehingga kataknya itu walaupun sampai mati dia tidak mengalami suatu reaksi apa-apa. Nggak ada kaget-kagetnya gitu ya? Nggak ada kaget, iya betul, nggak ada kaget-kagetnya. Nah, saudara, begitu juga dalam kehidupan kita. Makanya hari ini kita memberikan judul agak ya lumayan lah. Agak berat ya, Bu? Agak berat gitu ya. Kayaknya belum sampai deh, mungkin pemirsa yang bilang gitu. Ya, tapi kita mau dengar-dengaran nih apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita ya gitu. 7 jemaat di Laodikia, jemaat yang hidup dalam satu kota, usaha tekstil mereka rata-rata. Dan usaha tekstilnya bukan hanya sekedar biasa-biasa aja, tetapi tekstil yang diproduksi ini adalah diperuntukkan khusus untuk orang-orang kaya. Secara materi cukup, gak kekurangan apa-apa. Tetapi kenapa jemaat di Laodikia adalah salah satu jemaat yang tidak mendapatkan pujian dari Allah? Inilah yang mesti harus kita teliti dan kita telaah, dan kita akan belajar saat sore hari ini. Karena ternyata kondisi keadaan yang suam-suam kuku itu menggambarkan suatu kehidupan hidup di zona nyaman, dan dia tidak mau membuat suatu pergerakan apapun. Apakah orang ini ibadah? Ya mungkin saja ibadah. Orang ini mengaku agamanya Kristen? Iya mungkin saja. Tetapi dia tidak membuat suatu pergerakan secara rohani dalam kehidupannya, tidak mengalami suatu kehidupan pertumbuhan dalam kehidupannya. Bisa dikatakan slow saja deh gitu ya. Betul. Yang penting ibadah deh daripada enggak sama sekali itu ya. Berarti hanya sebagai rutinitas belaka begitu ya, Bu? Betul. Ibadah atau melakukan hal-hal rohani hanya sebagai rutinitas belaka. Inilah yang membahayakan. Apalagi kita selalu memberikan suatu kata maklum. Ya. Daripada nggak ibadah deh. Gitu. Iya betul. Iya. Bukan itu yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Hal ini juga menggambarkan jemaat di Laodikia adalah suam-suam, tidak dingin dan tidak panas, menggambarkan suatu kenyamanan. Apa yang dialami mereka adalah hal yang sangat baik, nggak perlu yang lain deh gitu ya. Cukup hanya dengan segitu saja gitu. Ya, sudah merasa puas. Ada zona nyaman yang sudah menjadi apa ya, kenikmatan mungkin ya gitu. Nah, tidak mau tinggalkan zona itu, hanya menjadi seorang penikmat gitu ya. Iya. Sebuah jerat yang tersembunyi yang bisa membahayakan dan membunuh kehidupan rohani di zaman sekarang. Tanpa disadari, lambat laun akan mengikis kehidupan rohani semakin suam, gak ada rasanya gitu ya. Makanya firman Tuhan katakan kondisi keadaan jemaat Laodikia yang demikian akan dimuntahkan. Wow. Ya. Apa sih yang membuat Tuhan itu geram, yang membuat Tuhan itu berkata, kalau kamu nggak dingin atau panas, aku akan muntahkan. Gitu ya. Yang pertama adalah kesuaman hati. Kesuaman hati adalah kondisi berbahaya, sebuah jerat jebakan tersembunyi yang bisa membunuh dan membahayakan tanpa disadari. Ya seperti yang kita bicarakan, orang itu ibadah karena beragama Kristen gitu ya. Seseorang mungkin juga masih melayani,
tapi di dalam suatu pelayanannya sebagai apa tadi? Rutinitas aja. Rutinitas gitu ya. belaka. Tidak ada rasa haus dan rindu akan Tuhan, ya. Tidak ada suatu gejolak yang membara sehingga menjadi suam. Orang yang suam hati pastinya adalah orang yang tidak setia. Oh. Kalau kita, inilah penyakit hati ya dikatakan. Kalau orang suam itu berarti orang-orangnya yang tidak setia. Setia pada siapa? Tentunya ya setia pada Tuhan, tidak setia pada gereja. Nah, apalagi kalau tidak setia terhadap pasangan, ini yang membuat bahaya. Ternyata orang-orang yang tidak setia pada pasangan itu juga berpengaruh dari suam-suam kuku itu ya Bu Iya, ya. mengalami kesuaman di dalam hati. Iya. Ada Kekosongan. kondisi keadaan yang kosong, membeku. Iya. Atau bahasa lainnya apa ya? Mungkin kayak baal gitu ya. Oh, kayak kalau mau cabut gigi disuntik bius itu Bu ya, baal. Oh, iya, betul. Iya, iya, iya. Nggak ada rasa kan? Iya, betul. Nggak ada Tidak rasa ada sama rasa. sekali. Ya, oke. Nah, suam hati harus menjadi suatu perhatian khusus di zaman ini. Kenapa? Karena orang yang suam hati tidak bisa mengerjakan benih ilahi. Setiap benih yang tertanam, setiap kebenaran firman Tuhan yang didengar itu hanya sekedar lewat aja, karena sudah nggak ada rasa lagi. Iya. Orang yang tidak setia dalam pernikahan juga salah satunya karena suam, ya gitu. Saudara, mungkin ada di antara pemirsa Suara Jemaat yang mengalami kondisi keadaan sedang berjuang dalam kehidupan rumah tangganya, sedang berjuang di dalam kehidupan dalam kesetiaannya. Nah, apa sih penyebabnya? Ternyata salah satu penyebabnya karena ada suam hati. Tidak ada rasa dingin dan tidak ada rasa panas. Iya, tidak ada gejolak itu tadi ya Bu. Iya, sudah kehilangan rasa cinta yang mula-mula. Iya. Gitu ya. Oke. Nah, akibat yang ditimbulkan tidak taat dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, tetapi juga mengalami suatu pelanggaran dalam kehidupan kesetiaan terhadap pasangan suami istri. Nah, inilah bahayanya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, poin yang pertama ini menjadi suatu perhatian khusus bagi kita. Kapan sih saatnya kita menjadi suam? Kapan sih waktunya kita ini rasanya itu sudah nggak ada rasa lagi sama Tuhan, nggak ada rasa lagi apalagi sama pasangan kita. Iya. Bahaya ya. Bahaya sekali. Karena kalau kita sudah mengalami kesuaman, tidak dingin dan tidak panas, nah hati-hati, ada jerat, ada suatu kesempatan itu terbuka lebar bahwa ada suatu kemungkinan kita akan membuat suatu kesalahan. Saudara, yuk kita sama-sama berjuang bagaimana kita ini memulihkan hidup kita, untuk kita ini selalu ada rasa. Ya, kalau dingin dingin, Dingin kalau sekali. panas panas gitu ya. Iya, iya, iya. Biarkan api Roh Kudus itu menyala Haleluya. dalam hidup kita itu ya. Sehingga ketika kita mengalami suatu kondisi keadaan yang panas, Roh Kudus menyala dalam hidup kita, kita semangat dalam melakukan pekerjaan hidup kita, Iya. rumah tangga kita, pasangan hidup kita, anak kita, berjuang untuk kehidupan ekonomi, mungkin sesuap nasi, Iya, iya. kita juga pasti Iya. semangat gitu ya. Iya, kadang-kadang Bu banyak contohnya keluarga gitu. Kalau pada awal-awal menikah Tuhan masih membuat semuanya susah gitu ya, belum punya uang yang cukup, itu rasanya kok sama suami ini, ayo kita berjuang bersama-sama, ayo kita cari supaya kita bisa mau melahirkan nih, butuh uang banyak, nanti anaknya sekolah, tapi
Begitu Tuhan sudah mencukupi ekonomi, terus nanti kerjaan sudah bagus, bisnis sudah diberkati, itu rasanya jadi biasa-biasa aja, uang sudah ada, jadi malas pulang ke rumah, jadi terus mengerjakan sesuatu, nanti aja lembur aja di kantor. Apakah yang seperti itu juga dikatakan suam-suam ya Bu ya? Ya, kita tanpa sadari bahwa hal-hal yang kecil yang kita biasakan, kita mengurangi kebiasaan-kebiasaan baik, itu juga salah satu dari penyebab kenapa seseorang itu mengalami kesuaman. Salah satu kalau dalam kehidupan rohani mungkin biasanya berdoa, biasanya baca Alkitab, atau biasanya ibadah, atau biasanya mengadakan bakti sosial, atau biasanya mungkin melakukan hal-hal yang menantang. Lalu kita sudah mengurangi nih, karena kesibukan, karena pekerjaan yang banyak, atau karena tuntutan, karena banyak hal. Nah, hati-hati ketika kita mengurangi sesuatu yang baik, kebiasaan-kebiasaan baik, budaya-budaya surga yang biasa kita kerjakan, kita tidak mengerjakannya, maka seseorang akan mengalami suatu kondisi keadaan yang suam. Berarti meskipun kita sibuk, meskipun kita banyak kerjaan di kantor, kita tetap harus melakukan seperti yang kita biasa lakukan gitu ya Bu. Harus tetap berdoa di rumah, ada mesbah dengan keluarga, sehingga kita tidak menjadi suam. Begitu. Betul. Puji Tuhan. Saudara pemirsa, hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Yuk, jangan pernah mengurangi hal-hal yang pernah kita kerjakan. Kalau bisa bertambah, kalau bisa semakin erat, semakin dekat. Haleluya. Ya, kalau mungkin sekarang sedang berjuang untuk diri kita sendiri, ketika kita sudah melewati itu, paling enggak kita gantian memikirkan untuk kepentingan orang lain. Mendoakan juga orang lain. Ya, mendoakan orang lain, mementingkan kepentingan gereja atau Tuhan, gitu ya. Iya. Lalu yang kedua, suam hati tidak bisa membuat orang percaya masuk level dalam kedewasaan penuh. Bukan hanya membuat suatu masalah ya, tetapi kesuaman membuat orang itu tidak bisa naik level ke suatu kehidupan rohani yang dewasa. Saya akan membacakan ayat kebenaran firman Tuhan hari ini dari 1 Korintus 7 ayat yang ke-7. 1 Korintus 7 ayat 7, demikian firman Tuhan. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Saya membacakan lagi 1 Korintus 3 ayat 1 sampai yang ketiga. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Haleluya. Rasul Paulus ingin bahwa semua jemaat, semua pemirsa dikembalikan kepada panggilan yang semula, yaitu apa? Menjadi jemaat yang penuh dengan kasih. Jangan mengalami suatu kesuaman, ya. Kita baca lagi di dalam 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai yang keempat. Tolong Noni bacakan 1 Korintus 13 ayat 1 sampai yang keempat. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan,
Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Iya. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa ada sebuah tujuan dari sekedar kita memiliki karunia. Bisa berbicara, bisa melakukan ini itu, bisa mengadakan tanda-tanda mujizat dan lain sebagainya. Karena apa? Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kasih itu menyempurnakan dari setiap karunia yang kita miliki dalam diri kita. Ya, karunia itu diibaratkan itu sebagai pesawatnya. Karunia apa yang kita miliki sebagai orang Kristen? Tetapi landasan pesawatnya adalah kebenaran itu sendiri. Nah, sulit memang. Kadang-kadang ketika kita menjadi pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan sekalipun, kita ini karunia itu adalah segala-galanya. Iya, benar. Karena kalau mengasihi itu tidak mendatangkan satu pujian, tapi kalau kita bisa mengadakan perkara mujizat, kesembuhan ilahi, orang yang buta bisa melihat, orang yang lumpuh bisa berjalan, maka disitulah letak dari kemuliaannya. Banyak orang yang wow, kagum, euforia, banyak orang yang menghormati, menghargai kita. Tetapi sebenarnya firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kalaupun kita punya karunia, tetapi kalau tidak punya kasih juga, kita tidak ada artinya apa-apa. Iya, betul. Sia-sia. Kita jadikan bahwa karunia itu suatu pesawat untuk kita dapat boleh terbang, naik lebih tinggi lagi. Kita lebih menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab untuk melakukan panggilan dan pekerjaan yang Tuhan mau kerjakan atas hidup kita. Tapi jangan lupa bahwa kebenaran yang ada dalam diri kita itu menjadi suatu pegangan teguh yang tidak bisa dilupakan. Iya, dalam hidup kita, ya, gitu. Nah, musuh kasih adalah suam hati. Ini persoalannya. Kasih kita akan menjadi luntur, akan menjadi kurang ketika kita mengalami kesuaman di dalam hati kita. Makanya hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, pemirsa Suara Jemaat, ya kita berjuang. Bagaimana caranya supaya kesuaman itu tidak menjadi bagian atas hidup kita, ya. Sebagai orang Kristen, supaya kita ini terus menyala, berjuang dalam kehidupan, bahwa keselamatan itu bukan satu-satunya tujuan, tetapi bagaimana kita memiliki kasih, kedewasaan dalam kehidupan rohani, kita dapat boleh berbuah, dan kita dapat boleh menjadi berkat. Amin. Yang terpenting dalam hidup kita kan, kenapa kita nggak boleh suam, kenapa harus panas, gitu kan? Iya, betul. Ya karena kekristenan itu yang menentukan bukan hanya soal berbuah banyak atau sedikit, tetapi hasil dari apa yang kita kerjakan itu kan yang penting kan? Iya, betul, gitu. Bu. Hasilnya apa gitu ya? Berjuanglah supaya kita tetap bertindak dengan setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan kita, setia kepada pekerjaan kita, tekun, taat untuk melakukan tugas tanggung jawab kita. Ya, kita belajar mencapai pertumbuhan iman yang dewasa secara rohani, supaya kita adalah menjadi salah satu anak Tuhan yang mendapatkan satu pujian dari Tuhan. Jangan seperti jemaat di Laodikia, ya, gitu. Sayang sekali kita sudah menabur, kita sudah melayani, kita sudah rajin berdoa, kita sudah rajin melakukan ini itu, tapi kalau nggak mendapatkan satu pujian dari Tuhan kan sayang sekali. Iya, betul. Menjadi sia-sia belaka semuanya. Bagaimana hari ini kita belajar bahwa semua yang kita kerjakan, semua kehidupan dalam hidup kita ini dapat boleh menyenangkan hati Tuhan, ya kan? Di dalamnya Tuhan berkenan. Amin. Di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan, dan kita ketika kita melakukan sesuatu, Tuhan itu bilang, ya, kepadamu anakku aku berkenan, gitu ya.
Saya sebagai anak aja kalau papa saya bilang, kamu sudah melakukan sesuatu yang baik nih hari ini, tuh rasanya bangga gitu ya Bu ya. Apalagi kalau kita sebagai jemaat, sebagai pelayan, lalu Tuhan bilang, kamu mantap sekali, kamu melakukan sesuatu yang benar di hadapanku. Itu kayaknya suatu kebanggaan sendiri ya buat kita ya Bu ya. Oh ya pasti. Kalau kita dikenan sama manusia aja kita senang banget. Iya betul sekali. Apalagi dikenan sama Tuhan, pemilik langit dan bumi, saudara. Haleluya. Yang memegang kendali seluruh isi bumi ini, yang bisa membuat segala sesuatunya menjadi baik dan menjadi nggak baik. Iya betul. Gitu ya. Semua tergantung kita, apakah kita mengerjakannya dengan kasih atau kita mengerjakannya suam-suam kuku. Begitu. Kita untuk tidak menjadi suam-suam kuku juga kita harus memiliki suatu prinsip yang kuat, disiplin diri. Wah, itu yang susah itu Bu. Iya. Harus memenangkan diri kita sendiri. Iya. Ya, betul. Karena apa? Yesus ketika disalib secara manusia dia kalah. Iya, betul. Ya kan? Dunia berkata, sudah kalah ini. Iblis sudah bersorak-sorai mengalami suatu merasa menang. Tetapi sebenarnya Yesus sedang pasrah. Yesus sedang menyerahkan semua kehendak kepada Tuhan. Di mana ada salib, di situ ada glory, ada kemuliaan. Berarti kalau hari ini kita mengalami kehidupan dalam proses, mungkin kita sedang suam, kita tidak sudah baal lagi terhadap firman, baal lagi terhadap pelayanan, terhadap gereja, terhadap Tuhan, rasanya kok nggak ada rasa lagi gitu. Iya, betul. Ya kita bangun, kita bangkit gitu ya. Kitanya yang harus berjuang ya Bu ya. Kitanya yang harus berjuang, karena memenangkan diri kita iya, sendiri. betul sekali. Karena saya percaya sebenarnya Tuhan juga sedang melakukan sesuatu atas hidup kita. Cuman mungkin karena kita baal itu tadi Bu, kitanya nggak bisa rasa apa yang Tuhan sedang kerjakan. Iya. Jadi kita sebagai manusia juga, Tuhan aku mau cari Engkau, Tuhan aku mau mengerti apa yang Engkau mau atas hidupku. Kalau kitanya diam, suam, terus pesannya Tuhan tuh nggak bisa sampai dalam hidup kita. Begitu ya Bu Iya, ya? betul. Salah satunya kenapa kita menjadi suam, karena kita mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Iya, Kita tidak mau berjuang untuk memenangkan diri kita sendiri terhadap ego kita, kesombongan kita, keangkuhan kita. Tapi kita sering berkata, aduh saya begini gara-gara. Gara-gara. Saya begini karena sakit, Ya, karena kecewa. iya. Nah, Begitu. saudara, yuk kita hari ini sama-sama berjuang. Oke. Sebentar lagi akan kita akhiri. Kita akan mendengarkan satu pujian terlebih dahulu.
memberikan pesan, ayo kita tetap semangat. Mari kita berjuang bersama-sama. Baktikan hidup kita untuk peri kemanusiaan. Dan percayalah, Tuhan menyertai kita. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakarlah hidupku. Selagi aku masih kuat, Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkah. Untuk pencegahan virus corona COVID-19, di antaranya buka pintu-pintu mobil Anda di area yang cukup penyinaran sinar matahari. Biarkan beberapa saat. Dan biarkan mobil kita berjemur antara 5-10 menit, kita diamkan, nanti kita tutup kembali. Mari berupaya dan berdoa. Tuhan tidak akan menguji hamba-Nya di luar kemampuannya. Hai kamu kaum Hawa yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya, atau yang berkunjung ke Kota Gudeg Yogyakarta. Jangan lupa kunjungi Lily House Beauty. Kami hadir dengan beragam layanan kecantikan seperti nail art, eyelashes, hair treatment, microblending atau sulam alis, dan layanan kecantikan lainnya. Dapatkan diskon khusus dari kami dengan 10 kali treatment bonus 1 kali treatment. Hanya di Lily House Beauty Yogyakarta. Pemirsa, tadi sudah disampaikan bahwa musuh dari kasih adalah Suam hati. Ketika kita menjadi suam, berarti kita juga menjadikan pelayanan kita, kehidupan beribadah kita menjadi rutinitas belaka. Iya. Gitu ya, Bu. Nah, oleh sebab itu supaya kita bisa
tidak suam, kita harus menjadi pribadi yang dewasa, Betul. rohani. Ya. Tadi salah satu ayat yang dibacakan dalam 1 Korintus 3 ayat 2 tertulis seperti ini, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Bagaimana kita, apa yang menandakan kita ini sudah dewasa atau masih anak-anak dalam kerohanian? Apakah susu itu makanan yang seperti apa sih Bu kalau dalam kekristenan itu? Ya, susu itu menandakan suatu kehidupan kanak-kanak yang maunya itu nggak mau makanan keras, nggak mau berjuang, nggak mau ditegur, nggak mau diingetin, suka ngambekan kayak anak-anak kecil, sensitif gitu. Iya. Ayat selanjutnya di situ dikatakan, jika antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Nah, di sini berarti untuk kita menjadi manusia dewasa, kita harus selesai dengan ego kita, menyelesaikan dari setiap hal yang membuat kita itu menjadi seperti kanak-kanak. Kayak apa sih orang dewasa itu? Kita orang dewasa biasanya harus memiliki satu respon yang baik. Terhadap apa? Terhadap teguran. Tidak semua yang kita dengar itu memang enak di telinga kadang-kadang. Tapi kalau kita memiliki respon yang baik, satu contoh, kenapa sih ada orang yang menghina kita? Iya kan? Kita pasti tahu itu maksudnya, bahwa ketika ada orang yang menghina kita, supaya kita belajar menjadi rendah hati. Tapi semuanya itu kan tergantung respon kita, bagaimana kita untuk menerima respon yang baik atau yang buruk nih. Apakah kita marah? Iya. Apakah kita berubah? Kalau respon kita yang buruk berarti kan, ini sentimen nih sama saya. Iya. Kita sakit hati. Tetapi kalau kita punya respon yang baik, kita tahu bahwa ketika kita berhasil, kita naik menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kita mungkin diberkati, kita tidak menjadi sombong. Ketika kita dimuliakan, ketika kita dihormati, dihargai orang, kita nggak menjadi kaget. Karena apa? Kita tahu bahwa kita juga pernah di bawah. Satu contoh lagi apa coba kira-kira? Banyak hal ya yang mesti harus menjadikan kita itu orang yang dewasa secara rohani. Ketika mungkin di dalam gereja kita, oh Bapak Gembala, saya tahu nih saya bisa pelayanan musik, tapi kok saya nggak pernah dipakai sih untuk di gereja gitu. Lalu saya sakit hati gitu Bu, lalu saya nggak mau pergi ke gereja lagi, soalnya nggak dipakai untuk pelayanan di mimbar, seperti itu mungkin Bu. Oh iya, padahal firman Tuhan mengingatkan sama kita, barang siapa yang setia di dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara besar. Berarti kalau kita itu orang belum respect sama kita, belum menghargai kita, belum pakai kita sebagaimana mestinya, saya percaya di dalamnya ada suatu pelajaran yang baik supaya kita lebih setia, supaya kita lebih taat lagi, supaya kita belajar bahwa melakukan hal yang kecil itu bukan sebuah hinaan. Tetapi ketika kita melakukan hal yang kecil, saya percaya kita akan dipercaya dengan hal yang besar. Iya. Itulah yang namanya dewasa rohani. Dewasa rohani, tentang respon ya, respon hati kita, sikap hati kita. Memang nggak gampang untuk kita bersikap ya kan? Apalagi saudara-saudara yang mungkin jauh dari perkotaan, yang mungkin mengalami begitu banyak keterbatasan di dalam mendengarkan informasi, mungkin di sana sinyal kurang baik atau mengalami kendala apa dan lain sebagainya. Mungkin gereja saudara di kampung atau di desa tidak sebaik seperti di kota yang pakai lampu kerlap-kerlip, pakai full band, pengkhotbah yang mungkin dari Jakarta atau gimana rasanya
gimana sikap apa, respon apa yang kita buat supaya kita tetap menjadi pribadi orang Kristen yang dewasa. Karena hanya orang-orang dewasa lah yang akan naik level. Hanya orang-orang dewasa di dalam iman, orang-orang yang tidak mengalami kesemuan di dalam hati, di dalam hiduplah orang-orang yang akan bisa mengerjakan perkara-perkara ilahi, perkara-perkara surga. Hari ini kita mau terus belajar. Yuk kita mencapai suatu pertumbuhan iman yang membawa kehidupan iman kita menjadi dewasa. Mungkin di kalangan anak-anak muda, tetaplah berjuang. Ketika engkau mengalami suatu keterbatasan secara ekonomi, engkau nggak bisa kuliah, belum tentu engkau tidak berhasil. Yang terpenting adalah kita punya hati yang semangat, jangan suam. Jangan selalu putus asa, jangan selalu ngomong, ya aku ini orang kampung, aku ini orang nggak mampu. Apalah artinya aku ini orang desa. Saudara, orang kampung boleh, tetapi kita punya respon, punya sikap, punya kehidupan, jangan kampungan, betul nggak? Gitu. Kita orang miskin boleh juga sukses kan? Karena kadang-kadang banyak sekali orang-orang yang hidup dalam suatu keterbatasan secara ekonomi, tapi ketika mengalami suatu perjuangan, semangat yang membara, dia bisa mengalami suatu kesuksesan karena ketaatan dan ketekunan dalam setiap kehidupannya. Percayalah bahwa setiap doa itu pasti ada jawabannya, bahwa setiap perjuangan kita, jerih payah kita, usaha kita itu akan menentukan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Karena kita tahu tidak ada satupun orang yang berjuang yang tidak berhasil. Asalkan kita bertekun sampai kesudahannya, ya kan? Firman Tuhan mengingatkan kepada kita gitu. Asalkan kita tidak menjadi jemu, asalkan kita tidak menjadi suam, maka kita akan mengalami suatu kehidupan yang pastinya lebih baik. Gak ada orang yang usaha itu gak berhasil, itu gak ada. Apalagi kalau ditambah mengandalkan. Iya. Ya ada banyak contoh-contohnya ya, orang-orang berhasil itu dari kalangan orang yang gak mampu. Hari ini memberi diri untuk kepentingan Tuhan itu penting sekali, supaya Tuhan di dalamnya dipermuliakan dan kita menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita berbuah, kita berhasil, memberikan hasil dan menghasilkan buah yang maksimal dalam setiap kehidupan pertobatan kita. Janganlah menjadi orang Kristen yang biasa-biasa aja. Jadilah orang Kristen yang di dalamnya Tuhan senang, Tuhan dimuliakan melalui kebiasaan hidup kita sehari-hari. Melalui perkataan, perbuatan kita, Tuhan senang. Kita mempermuliakan Tuhan itu bukan hanya lewat melayani khotbah seperti ini, atau mimpin pujian, atau main musik. Tetapi kita bisa mempermuliakan nama Tuhan ketika ada orang membutuhkan nasihat, kita memberikan nasihat yang baik. Ketika ada orang yang sakit, kita mendoakan, itu juga sudah menjadi berkat dalam kehidupan seseorang. Ketika ada orang sedih, kita dapat memberikan kekuatan dan penghiburan, memberikan suatu semangat untuk orang lain dapat boleh mampu menghadapi kesusahannya, kesulitannya. Itu juga salah satu cara untuk menyenangkan hati Tuhan. Banyak ya cara menyenangkan hati Tuhan. Jadi orang Kristen itu tidak punya kesempatan untuk bermuka dua ya Bu ya. Oh iya. Di gereja saya mau jadi orang suci, saya penyembahan, saya memuji Tuhan. Tapi nanti kalau sudah di lingkungan kerja, saya mau berkata-kata kotor, saya mau korupsi dikit-dikit. Ternyata orang Kristen tuh tidak punya kesempatan untuk melakukan itu ya Bu ya. Iya. Karena itu di dalam penyakit hati, di dalam mau nggak mau, kalau kita melakukan itu otomatis secara lahan, secara pelan akan membunuh potensi di dalam diri kita. Membunuh potensi kebaikan, kebenaran, budaya-budaya surga itu lama-lama akan hilang dalam hidup kita. Kalau kita membuat suatu pelanggaran sekali, ya nggak apa-apa, kasih toleransi gitu ya.
Iya, cuman sedikit gitu ya, dosa sedikit gitu, salah sedikit, 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Saya percaya ketika ke 10 kali, 20 kalinya kita sudah ngomong kayak gini, ternyata nggak terjadi apa-apa ya gitu ya. Tuhan nggak marah nih. Iya, ya, merasa kita itu baik-baik aja. Seperti ketika kita masuk ke dalam kesuam-suaman air yang suam-suam, kita nggak tahu bahwa air itu ternyata sudah mendidih. Seperti katak tadi. Iya, seperti katak tadi yang Jadi masuk ke dalam. Sudah tidak kaget lagi ketika Tuhan itu marah, soalnya kita sudah pelan-pelan melakukan dosa. Iya. Begitu. Nah, hari ini yuk kita belajar untuk menjadi jemaat yang tidak suam lagi, supaya kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi, dipuji, ada satu kuasa, ada kemuliaan dalam diri kita. Nah, kita akan mengakhiri perbincangan diskusi kita Suara Jemaat saat sore hari ini, kiranya dapat boleh terus menjadi berkat dan kekuatan dalam setiap kehidupan kita, dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus dapat bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Nah, kita berdoa dulu ya. Nah, kita mengucap syukur. Mari Bapak Saudara, kita berdoa Suara Jemaat yang mungkin dimanapun Anda berada, kita dapat boleh menjadi pendengar yang baik, kita dapat mendengarkan, menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita semakin semangat, bertumbuh. Yuk kita berjuang terus dalam setiap kehidupan, jangan pernah menyerah, jangan pernah baal, jangan pernah suam ya. Maju terus, pantang mundur, karena kita percaya kalau doa kita hari ini tidak dijawab, pasti ada waktunya Tuhan menjawab doa kita. Kalau perjuangan kita, proses dalam kehidupan kita hari ini masih terus mengalami proses-proses yang begitu panjang, saya percaya Tuhan di dalamnya punya rencana supaya kita menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang tangguh untuk menghadapi segala perkara. Ke depan kita tidak akan tahu bahwa kita akan dipercaya sesuatu yang lebih besar dari itu, sehingga ketika kita itu menjadi bos menjadi pimpinan dalam perusahaan atau menjadi sosok pribadi yang mungkin disegani dan dihormati, kita sudah nggak kaget lagi karena kita sudah pernah melewati semua hal yang buruk. Hari ini pesannya adalah yuk tetap semangat, mengembara, berkobar terus, menyala terus, nyalakan api Roh Kudus dalam hatimu, dalam hidupmu, dalam perjuanganmu. Jangan pernah suam, ya gitu. Yuk kita masing-masing, saudara dan saya, kita manusia biasa, tetapi kita sama-sama berjuang. Bagaimana kita untuk menyelesaikan persoalan dalam kehidupan kita. Nah, tentang kesombongan, tentang kerendahan hati kita, yuk kita sama-sama belajar. Kita berdoa ya. Saudara pemirsa Suara Jemaat saat sore hari ini, yuk satu hati dalam doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih saat sore hari ini. Jika kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami percaya firman-Mu itu menjadi pelita dalam setiap langkah kami. Firman-Mu menjadi suluh, firman-Mu itu juga menjadi kekuatan dalam hidup kami. Untuk hari ini kami kuat, kami semangat, kami dapat boleh menjadi satu pribadi yang dapat boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Memberkati pemirsa Suara Jemaat yang saat sore hari ini mendengarkan firman Tuhan. Dengan kuasa, otoritas, dan firman itu berkuasa atas setiap kehidupan pemirsa. Kami percaya yang sakit disembuhkan dengan kuasa bilur-bilur di dalam nama Yesus. Semua pemirsa yang sakit sudah sembuh di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat, mengalami berbagai macam persoalan dan proses dalam satu kehidupan, kami percaya kekuatan, kemampuan, kesanggupan sudah Engkau berikan dalam setiap hidup kami saat ini. Dan kami percaya bahwa setiap doa kami pasti dijawab oleh Tuhan. Bahwa semua perjuangan dalam hidup kami tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Memberikan kekuatan, kesanggupan lebih daripada apa yang kami bisa kerjakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami percaya. Haleluya. Amin.
Ya, orang Kristen yang mengalami suatu kematian rohani itu berbahaya. Pertama adalah orang yang tidak setia, apalagi sama Tuhan. Pasti sama pasangan, sama pekerjaan. Dia menjadi orang yang tidak memiliki semangat yang baru. Ini bahayanya. Gimana caranya kita untuk tidak mati secara rohani? Ada jalan nggak? Jalan praktisnya supaya kita nggak mati rohani, merugikan orang lain. Karena kalau kita sudah mati rohani, kita nggak setia, kita nggak taat lagi, nggak ada antusias, kita nggak ada semangat untuk berjuang lagi, itu kan kehidupan yang sangat berbahaya sekali. Bukan hanya untuk diri kita, tapi juga merugikan orang-orang di sekitar. Merugikan orang lain. Ketika kita bekerja di sebuah perusahaan atau kita menjadi siapa, kalau di dalam hidup kita itu sudah mati rohani, sudah nggak ada gairah dalam setiap kehidupan, dalam perjuangan, kita sudah nggak taat, nggak setia lagi, kita maka merugikan bos kita juga, merugikan atasan kita juga. Bukankah kesuksesan itu diawali dari kegigihan? Kalau kita kehilangan kegigihan, kehilangan semangat, ya habis sudah, ya gitu. Bahayanya apa? Ketika kita mengalami suatu kehidupan rohani, ya kita kehilangan kesempatan. Bahayanya ketika kita mengalami suatu kematian rohani, setiap kesempatan pasti kita tolak. Terlewatkan. Bukankah ada pepatah, tidak ada kesempatan atau ada kesempatan 2 kali? Susah untuk mendapatkan. Susah ya. Kesempatan itu tidak selalu datang kedua kali, ya gitu kira-kira ya. Nah, kita akan kehilangan kesempatan, bahayanya itu. Lalu apa Bu nih solusinya supaya kita tidak mengalami kematian secara rohani? Supaya kita tidak mengalami kematian rohani, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berkomitmen, ya, punya respon yang baik sama Tuhan, sama gereja, sama kebenaran, sama ketika kita mendengarkan khotbah atau nasihat, kita punya respon yang baik. Respon yang baiklah yang akan menentukan. Apalagi kira-kira ya? Ya, kita menghidupkan iman kita kembali. Rajin. Mendasari semuanya dengan kasih, tidak. Iya. Semuanya dengan kasih, betul. Ya. Oke. Baiklah pemirsa. Jadi supaya kerohanian kita terus bertumbuh dan tidak menjadi mati, kita harus bisa berkomitmen, kita harus punya respon yang bagus sehingga kita juga mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Baiklah, kita akan mengakhiri diskusi kita sore hari ini. Semoga apa yang kita sudah perbincangkan memberkati setiap jemaat Tuhan, suara jemaat dimanapun berada. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.